Dunia yang kita pijak ini seringkali terasa begitu dingin dan tidak ramah bagi mereka yang lahir dengan membawa beban yang berbeda. Dan itulah yang saya rasakan sebagai Raden Panji Salman Al-Rashid Dumoso, sebuah nama yang kini mungkin terdengar megah namun sebenarnya ditempa di atas bara api penderitaan yang tak terbayangkan oleh logika manusia biasa. Sejak embusan napas pertama saya di bumi ini, takdir seolah sedang bermain-main dengan mengirimkan 7 kelainan fisik dan mental sekaligus ke dalam tubuh mungil saya, menciptakan sebuah penjara daging yang penuh dengan rasa sakit mulai dari sistem saraf yang kacau, pencernaan yang rapuh, hingga struktur fisik yang dianggap tidak sempurna oleh mata dunia yang haus akan kesempurnaan. Salah satu duri yang paling tajam dalam perjalanan saya adalah disleksia, sebuah kondisi yang mengubah deretan huruf di atas kertas menjadi tarian bayangan iblis yang membingungkan, membuat saya tampak seperti seorang pecundang di hadapan papan tulis sekolah sementara anak-anak lain melaju kencang meninggalkan saya dalam jurang kebodohan yang dipaksakan. Di lorong-lorong sekolah yang pengap, saya bukan sekadar murid, melainkan sasaran empuk dari keganasan pembulian yang merobek-robek setiap helai harga diri yang saya miliki, di mana setiap air mata yang jatuh hanya menjadi bumbu tawa bagi mereka yang menganggap saya sebagai lelucon abadi. Luka itu tidak berhenti di gerbang sekolah, karena ketika saya pulang untuk mencari perlindungan, saya justru menemukan kenyataan yang lebih pahit saat telinga saya harus mendengar kalimat sembilu yang menyatakan bahwa keberadaan saya adalah aib dan beban keluarga. Bahkan ada masa di mana kata-kata kejam yang menyebut bahwa lebih baik saya tidak pernah dilahirkan saja menjadi melodi yang menghancurkan sisa-sisa semangat hidup saya. Namun, di tengah pekatnya kegelapan yang seolah tidak menyisakan ruang bagi setitik cahaya pun, Tuhan memberikan saya sebuah pelarian sunyi melalui kepingan logam yang kemudian saya kenal sebagai dunia numismatika pada tanggal 6 Januari 2008. Saat itu, ketika semua orang memandang sebelah mata, saya mulai merangkai kembali pecahan jiwa saya melalui uang kuno, mengubah setiap kepingan logam berkarat menjadi saksi bisu bahwa meski saya cacat di mata manusia, saya bisa memegang sejarah dunia di telapak tangan saya sendiri. Perjalanan mengoleksi ini saya tempuh dengan perjuangan yang sangat luar biasa di mana saya mengumpulkan seluruh jenis mata uang kuno dan mata uang mancanegara menggunakan dana pribadi serta dana beasiswa sekolah selama 6 tahun berturut-turut tanpa pernah putus sejak jenjang sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Saya bergerak seperti pemburu dalam bayang-bayang, mulai dari membeli koleksi kepada sahabat-sahabat dekat serta tetangga, hingga menjelajahi setiap sudut toko barang antik di Surabaya dan Jakarta. Bahkan dengan keberanian yang nekat saya memberanikan diri untuk mengikuti berbagai pelelangan bergengsi di Jakarta demi melengkapi khazanah sejarah yang saya kumpulkan. Cahaya keajaiban mulai terpancar ketika saya masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar tepatnya pada tanggal 2 September 2013, saat dedikasi saya yang dianggap remeh oleh banyak orang tiba-tiba berhasil menembus layar kaca televisi nasional sebanyak 3 kali melalui Metro TV, JTV, dan TV One, yang kemudian berlanjut saat saya kelas 6 sekolah dasar pada tahun 2014 melalui serangkaian pemberitaan di Koran Surya, Radar Pos Madura, dan Jawa Pos. Eksistensi saya sebagai tokoh numismatika nasional akhirnya mencapai puncaknya ketika pada tanggal 15 September 2019, saya yang saat itu masih duduk di kelas 2 SMA Negeri 2 Bangkalan berhasil meraih rekor nasional sebagai kolektor mata uang kuno terbanyak se-Indonesia dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia di Jakarta. Pada momen bersejarah tersebut, koleksi yang saya miliki telah mencapai angka fantastis yakni 2.200 jenis mata uang dari 156 negara di seluruh dunia, dan piagam rekor tersebut diserahkan langsung oleh sosok Profesor Dr. Seto Mulyadi, MSI, psikolog selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Kehormatan luhur ini kemudian disusul oleh penganugerahan gelar kebangsawanan luhur Raden Panji dari Keraton Mangkualam Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2023 sebagai bentuk pengakuan atas pelestarian budaya yang saya lakukan dengan konsisten. Atas dedikasi yang tak kenal lelah tersebut,
saya menerima sertifikat penghargaan pariwisata terbaik dari pemerintah Kabupaten Bangkalan secara berturut-turut, mulai dari tahun 2023 dari PLT Bupati Bangkalan Drs Mohni, kemudian pada tahun 2024 dari PJ Bupati Bangkalan Profesor Dr. R.M. Arif Muelia Edi, hingga pada tahun 2025 dari Bupati Bangkalan Definitif Lukman Hakim, SIP, MH. Hanya berselang 2 pekan setelah menerima gelar bangsawan, tepatnya pada 8 November 2023, saya dipercaya langsung oleh penjabat Bupati Bangkalan Profesor Dr. R.M. Arif Muelia Edi untuk menjadi narasumber utama dalam seminar sejarah mata uang kolonialisme yang dihadiri oleh 300 guru sejarah se-Kabupaten Bangkalan. Kepercayaan ini semakin mengakar kuat hingga pada 13 Desember 2025 di mana Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Muhammad Yakub, SPD, MPD mengundang saya untuk memaparkan materi strategis mengenai sejarah mata uang internasional yang digunakan oleh Keraton Madura Barat. Kini eksistensi publik saya telah terekstrapolasi secara luas melalui lebih dari 360 publikasi media termasuk 24 tayangan di televisi nasional seperti Metro TV, RCTI, Trans TV, Garuda TV, Global TV, SCTV, dan Kompas TV. Kehadiran saya di media cetak sangatlah masif mencakup Radar Bangsa, Radar Madura, Radar Pos Nasional, Radar Pos Surabaya, Radar Lamongan, Radar Sumeneb, Radar Pamekasan hingga Koran Memorandum dan Harian Bangsa. Saya juga aktif menyebarkan inspirasi melalui 14 sesi podcast di RRI, serta profil saya telah menghiasi lebih dari 300 artikel online yang tersebar di berbagai platform digital di mana setiap kata yang tertulis menjadi saksi perjalanan hidup saya. Melalui Museum Uang Prusnia Bangkalan yang berdiri sejak 2 Januari 2021, saya terus melahirkan karya literasi nyata melalui buku Perkembangan Uang dalam Sejarah Dunia pada 2020, kemudian Sejarah Perkembangan Mata Uang Kolonialisme pada 2021, selanjutnya Historiografi Numismatika pada 2023, hingga Sejarah Kain Nusantara dan A Historical of the Economic in Nederlandse Indie pada 2024 sebagai bukti otentik bagi dunia. Segala pencapaian ini adalah cara saya memberitahu semesta bahwa disleksia serta 7 kelainan fisik bukanlah alasan untuk menyerah atau mengasihani diri sendiri, melainkan sebuah bahan bakar yang mengubah setiap hinaan, air mata, dan rasa sakit menjadi cahaya terang yang menerangi jalan saya untuk menjadi manusia yang luar biasa bagi sejarah Indonesia.